Selamat sore, saya Agnes Megangelia Senurat. Di sini saya akan review mengenai materi metode penelitian hukum bab 2 tentang penelitian hukum sosiologis. Macam-macam penelitian. Penelitian dapat dilakukan melalui beberapa cara, tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Dilihat dari sifatnya, penelitian dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penelitian eksploratoris, yaitu dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu fenomena yang akan diselidiki kurang sekali, atau bahkan tidak ada. Penelitian ini disebut juga feasibility study, yang bermaksud untuk memperoleh data awal. Dan yang kedua, ada penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data yang diteliti, mungkin tentang manusia, keadaan atau fenomena lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dan yang ketiga ada explanatoris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Berdasarkan bentuknya, penelitian terdiri dari yang pertama, penelitian diagnostik, yaitu suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Dan yang kedua, ada penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Biasanya ini didapat mengetahui pendapat para pakar. Pendapat para pakar ini dibagi menjadi dua, yaitu teori dan praktik. Yang ketiga ada penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan. Sedangkan dari sudut penerapannya, penelitian dapat dibedakan menjadi yang pertama, penelitian murni, yaitu penelitian yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri, atau teori maupun untuk keperluan pengembangan metodologi penelitian. Dan yang kedua, ada penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Masalah di sini bukan masalah yang pada umumnya, tetapi memecahkan masalah yang sudah diidentifikasikan. Yang ketiga, penelitian masalah, yaitu penelitian yang menghubungkan antara penelitian murni dengan terapan. Inti dari penelitian ini adalah menghubungkan antara teori dengan praktis, di mana masalah ditentukan atas dasar kerangka teoritis. Biasanya penelitian ini tuh memberikan hasil akhir dalam menciptakan kerangka pemikiran. Yang kedua, membantah teori yang sudah ada. Dan yang ketiga, menyetujuinya teori yang sudah ada. Lalu, jenis-jenis dan sumber data. Dalam penelitian, proses pengambilan dan pengumpulan data berbeda-beda, tergantung dari kebutuhannya. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar. Sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder. Contohnya, data dari primer itu seperti kita mewawancarai masyarakat sekitar. Sedangkan data sekunder itu diperoleh dari pustaka seperti pendapat para pakar, jurnal, buku, dan internet. Lalu, dari sudut mengikatnya digolongkan ke dalam yang pertama bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari yang pertama norma atau kaidah dasar, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua peraturan dasar yang dibagi menjadi dua, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua TAP MPR. Lalu ada peraturan perundang-undangan, undang-undang dari peraturan yang setingkat, peraturan pemerintah dan peraturan setingkat, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan-peraturan daerah.
Lalu ada bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat. Yang selanjutnya ada jurisprudensi. Yang terakhir adalah traktat. Lalu ada badan hukum dari zaman penjajahan hingga kini, masih berlaku seperti KUH pidana. Tadi primer, sekarang masuk ke sekunder. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berarti seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum, dan lain-lain. Diperoleh langsung dari pustaka. Bahan hukum yang berupa dari tulisan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya seperti kamus, indeks kumulatif, dan lain-lain. Lalu proses penelitian. Sebelum memulai penelitian, pengumpulan data atau penulisan harus terlebih dahulu mengajukan suatu desain atau garis-garis besar penelitian. Yang terdiri dari yang pertama adalah masalah. Masalah adalah penyertaan yang menunjukkan adanya harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara desolen dan desain. Jarak antara desolen dan desain umumnya dirumuskan dengan ketimpangan, ketidakadilan, ketidakseimbangan, kesenjangan, kelangkaan, kekurangan, kemacetan, dan lain-lain. Atas dasar itu, masalah harus dirumuskan. Ada beberapa macam. Yang pertama itu secara jelas, singkat, termasuk konsep-konsep atau teori yang digunakan. Dan yang kedua, masalah harus limitasi atau terbatas, artinya padat dan jelas. Yang ketiga, masalah umumnya dirumuskan dengan bentuk kalimat tanya. Tidak menggunakan istilah sejauh mana, karena cangkupannya luas. Yang keempat, masalah harus dapat memberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan yang terkandung dalam perumusan tersebut. Yang kelima, masalah harus signifikan atau penting. Antara lain yang pertama, dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengandung implikasi bagi masalah-masalah praktis. Yang ketiga, melengkapi penelitian yang sudah ada. Yang keempat, mempertajam konsep penting. Kerangka teori. Setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data. Atas dasar itu, syarat-syarat harus dipenuhi oleh sebuah teori. Yang itu adalah A. Logis dan konsisten, harus sesuai. Artinya, harus dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran. Teori terdiri dari penyertaan-penyertaan yang mempunyai interrelasi yang serasi dengan gejala tertentu. Yang ketiga, penyertaan dalam sebuah teori mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya. Yang keempat, tidak boleh terjadi duplikasi dalam penyataan itu. Teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris. Dan yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan awal dari hasil penelitian yang harus diuji lagi kebenarannya secara empiris. Sebagai pedoman umumnya, hipotesis dapat berupa A. Hendaknya menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. B. Dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang C. Dirumuskan secara jelas dan padat. D. Dapat diuji kebenarannya secara empirik. Yang keempat adalah populasi. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh
unit yang akan diteliti. Populasi umumnya sangat besar dan luas. Karena itu tidak memungkinkan peneliti seluruh populasi yang ada. Dalam suatu penelitian dapat mengambil sebagian populasi saja untuk diteliti sebagai sampel. Yang kelima ada penentuan sampel. Penentuan sampel dalam suatu penelitian harus dilakukan dengan benar karena apabila pengambilan sampel dilakukan dengan cara tidak benar, maka kesimpulan tidak dapat digeneralisasikan. Dan yang keenam ada teknik pengumpulan data. Dapat dilakukan dengan cara A. Studi kepustakaan, yaitu terdiri dari data primer, diperoleh langsung dari sumber pertama seperti perilaku yang diperoleh dari warga masyarakat. Dan yang kedua ada data sekunder, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengamatan atau observasi, yaitu merupakan dasar semua ilmu pengetahuan karena semua ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Yang ketiga ada wawancara. Suatu interaksi dengan responden atau informan mengenai suatu pandangan atau pendapat yang mungkin berbeda. Dalam wawancara, penelitian berkeinginan untuk memperoleh informasi. Informasi yang didapat menurut pendapat perasaan dan pemikiran responden dinamakan informasi emik. Sedangkan informasi dari responden yang didasarkan pada pandangan penelitian dinamakan informasi etik. Informasi emik tidak dapat dipisahkan dari informasi etik. Informasi emik yang disampaikan responden kepada peneliti akan diolah, ditafsir, dianalisis menurut metode, teori, teknik, dan pandangan sendiri dari peneliti. Yang terakhir ada daftar pertanyaan atau angket atau kuesioner. Dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang banyak atau luas, yang terdiri dari aneka macam golongan atau kelompok yang tersebar. Daftar pertanyaan dapat dilakukan dengan jawaban terbuka, tertutup, atau kombinasi keduanya. Kegunaan daftar pertanyaan ini adalah memperoleh informasi yang diinginkan, tetapi peneliti mempunyai keterbatasan pengetahuan yang kecil mengenai sampel. Sekian materi dari saya, terima kasih.